Apakah Anda percaya pada mujizat atau tidak? Ada sejumlah besar dokumentasi untuk peristiwa yang tampaknya tidak dapat dijelaskan selama berabad-abad oleh akal budi manusia, tetapi diyakini oleh banyak orang sebagai karya Tuhan sendiri. Dalam daftar ini, kita akan melihat 10 mujizat terpopuler dan menarik dalam gereja Katolik. Ave Maria. 10. Penampakan Bunda Maria di Zaitun Mesir tahun 1968 sampai 1970. Tepat setelah matahari terbenam pada suatu petang di awal April 1968, ribuan pasang mata terpaku ke kubah gereja Koptik Ortodoks Perawan Maria di Zaitun, Kairo, Mesir. Sesosok wanita berpakaian putih berkilauan mengawang di udara di atas atap. Sebuah lingkaran putih mengelilingi kepalanya dan tampak beberapa ekor merpati terbang di sekitarnya ketika ia bergerak. Asap berwarna ungu yang harum semerbak memenuhi udara. 3 jam lamanya orang-orang menyaksikan sosok rupawan itu, dan banyak mujizat penyembuhan terjadi di antara orang-orang tersebut. Paus Kyrillos VI, pemimpin gereja Koptik Ortodoks, membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki serangkaian peristiwa tersebut. Dan 1 bulan setelah penampakan pertama terjadi, ia menyatakan bahwa semua itu adalah mujizat. Para pemimpin gereja Katolik dan gereja Protestan di Mesir sependapat bahwa sosok tersebut adalah benar Siti Maryam atau Perawan Maria. Semua orang yang melihat Bunda Maria menghormatinya dengan cara masing-masing. Beberapa orang menangis, yang lain sembuh dari penyakitnya, tetapi mereka semua sama-sama berdoa. Peristiwa-peristiwa penampakan ini membuat para devosan mengembangkan kesimpulan sendiri-sendiri. Salah satu penjelasan yang masuk akal terletak pada asal-muasal bangunan gereja Koptik itu sendiri. Gereja yang indah itu dibangun pada tahun 1924 di lokasi yang dipercaya banyak orang Kristiani pernah didiami oleh Maria, Yosef, dan bayi Yesus setelah mereka mengungsi ke Mesir pada masa penindasan Romawi di Yerusalem. Menurut legenda, Perawan Maria pernah menampakkan diri kepada putra seorang pengacara kaya dan berpesan agar dibangun sebuah gereja yang diberi nama menurut namanya di tempat tersebut. Ia berjanji untuk hadir lagi di tempat itu sekitar 50 tahun kemudian, dan ia memenuhi janjinya pada tanggal 2 April 1968. Ahli sejarah Persyaki memperkirakan bahwa peristiwa yang terjadi segera seusai perang 6 hari antara Arab dan Israel itu merupakan panggilan untuk berdamai. Karena umat gereja Koptik dilarang mengunjungi tempat-tempat suci di Yerusalem, ada kemungkinan Bunda Maria datang bagi mereka. Atau mungkin saja penampakan itu merupakan jawaban atas doa-doa umat Kristiani Arab di Mesir, Libanon, dan Suriah. Meskipun ada perbedaan pandangan, kaum Muslim dan Kristiani di Zaitun, Mesir sama-sama menghormati wanita tersebut. Masyarakat berdiri dari senja hingga pagi hari sambil berdoa dan memadahkan lagu pujian di jalanan kota yang mengitari gereja tersebut. 9. Mujizat tubuh yang tidak membusuk. Sebuah buku yang berjudul The Incorruptibles melaporkan sedikitnya ada 102 orang kudus dalam gereja Katolik yang jenazahnya tidak rusak. Oleh karena itu, banyak umat beriman yang melihat fenomena jenazah yang tidak rusak ini sebagai salah satu tanda kekudusan yang dianugerahkan oleh kerahiman Allah. Santa Cecilia adalah orang kudus pertama yang ditemukan jenazahnya tidak rusak. Ia meninggal sebagai martir pada tahun 177 Masehi di Roma. Pada tahun 1599, jenazahnya ditemukan dalam keadaan tidak membusuk. Santa Agatha meninggal pada tahun 251 Masehi. Akan tetapi pada abad ke-11, jenazahnya ditemukan dalam keadaan tidak rusak.
Bagian dari tubuhnya yang tidak rusak itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Santa Bernadette Soubirous menerima penampakan dari Bunda Maria di Lourdes, Prancis. Ia meninggal pada tahun 1879 dan makamnya dibongkar 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1909. Saat itu ditemukan bahwa jenazahnya masih utuh dan sama sekali tidak ada kebusukan. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1919, kembali untuk kedua kalinya makamnya dibongkar. Dan untuk kedua kalinya pula ditemukan jenazahnya masih utuh. Pada tahun 1923 makamnya dibongkar untuk ketiga kalinya dan ditemukan jenazahnya masih utuh pula. Pada saat itu tubuhnya dibuka dan didapatkan organ-organ tubuhnya masih lemas. Ketika 46 tahun kemudian sesudah Santa Bernadette wafat, para dokter melaporkan bahwa lever atau hati Santa Bernadette masih lembut dan hampir seperti lever orang yang hidup normal. Saat ini, jenazahnya disimpan dalam kapel Santa Bernadette di Nevers, Prancis. Semua orang masih dapat melihat jenazahnya yang utuh hingga saat ini. Jenazah Santa Teresa Avila yang hidup sekitar tahun 1515 sampai 1582 juga ditemukan tidak membusuk. Padahal Santa Teresa Avila dikubur di dalam lumpur yang basah. 8. Therese Newman. Pada hari peringatan wafatnya, 30 September 1927, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus menampakkan diri kepada Santa Teresa Newman dan mengatakan bahwa untuk seterusnya ia akan hidup melulu dari Ekaristi saja dan tidak membutuhkan makanan duniawi. Puasa, makan, dan minum ini berlangsung hingga akhir hidupnya. Atas permintaan Uskup Regensburg, Teresa harus menjalani penyelidikan medis yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 28 Juli 1927 di bawah pimpinan Dr. Sert. 4 biarawati Moersdorfers di bawah Sumpah Ordinaris Regensburg juga diperintahkan untuk mengawasi Teresa. Dr. Sel memberikan kesaksian di bawah sumpah di hadapan pengadilan Munich pada tanggal 15 April 1929 yang memastikan bahwa Teresa tidak makan ataupun minum sepanjang penyelidikan. Suatu ketika kepada Teresa diajukan pertanyaan bagaimana mungkin ia dapat hidup hanya dari Ekaristi saja, dan ia menjawab, "Juru selamat dapat melakukan segala hal. Bukankah ia mengatakan bahwa dagingku adalah sungguh makanan dan darahku adalah sungguh minuman?" Teresa dianugerahi banyak penglihatan mengenai Tuhan kita, termasuk banyak detail dari kehidupan duniawinya mulai dari kelahirannya hingga kebangkitannya. Ia kerap mendapatkan kunjungan dari Bunda Maria, para kudus, dan juga para malaikat. Ia dapat mengenali seorang imam tertahbis lewat tangan-tangannya yang diurapi, dan juga mengenali apakah suatu hosti telah dikonsekrasikan atau belum. Ia juga dapat mengenali kehadiran sakramen Maha Kudus, entah itu dalam tabernakel atau dibawa untuk dihantarkan kepada seorang sakit, sebab luka-lukanya akan mengungkapkan sukacita dan sakitnya akan mereda sementara waktu. Ia juga dapat mengenali sejarah suatu relikwi dengan hanya menyentuhnya. Hanya satu hal yang dapat menyadarkan Teresa apabila ia tengah mengalami ekstasi, dan itu adalah berkat dari seorang imam atau uskup. Ia akan menjawab berkat dengan "Terpujilah Allah." 7. Patung Akita. Pada tahun 1973, Suster Agnes Katsuko Sasagawa di Akita, Jepang, mendapat penglihatan tentang perawan Maria. Pada tanggal 28 Juni 1973, luka berbentuk salib muncul di tangan kiri bagian dalam Suster Agnes. Luka tersebut mengeluarkan banyak darah dan membuatnya sangat kesakitan.
Pada tanggal 6 Juli, Suster Agnes mendengar suara dari patung Santa Perawan Maria yang ada dalam kapel tempat mereka berdoa. Patung itu diukir dari satu balok kayu dari pohon katsura dan tingginya 3 kaki. Pada hari yang sama, beberapa suster melihat tetesan darah mengalir dari tangan kanan patung itu. Luka di tangan patung itu tetap ada hingga 29 September. Pada tanggal 29 September, hari di mana luka pada patung itu menghilang, para suster menyadari bahwa patung itu sekarang mulai berkeringat, terutama di dahi dan leher. 2 tahun kemudian, pada tanggal 4 Januari 1975, patung Santa Perawan Maria mulai menangis. Patung Bunda Maria menangis tersebut berlangsung selama 6 tahun 8 bulan. Ia menangis sebanyak 101 kali. Analis ilmiah Profesor Sagisaka dari Fakultas Kedokteran Hukum Universitas Akita menegaskan bahwa darah, air mata, dan keringat adalah air mata, keringat, dan darah manusia yang nyata. Darah, air mata, dan keringat tersebut berasal dari 3 golongan darah yang berbeda, yakni golongan darah O, B, dan AB. Suster Agnes juga sembuh total dari tuli totalnya. Pada bulan Juni 1988, Kardinal Ratzinger menilai bahwa peristiwa dan pesan Akita sebagai hal yang dapat dan layak dipercaya. 6. Lourdes 1858. Pada 11 Februari tahun 1858, di sebuah gua di Massabille dekat Lourdes di Prancis Selatan, Bunda Maria menampakkan diri sebanyak 18 kali kepada seorang gadis miskin bernama Bernadette Soubirous. Bunda Maria memperkenalkan diri sebagai yang dikandung tanpa dosa dan meminta agar sebuah kapel dibangun di tempat penampakan tersebut. Gadis itu diminta minum dari sebuah sumber air di gua. Tidak ada sumber air sama sekali di sana. Tetapi ketika Bernadette menggali di suatu tempat yang ditunjukkan kepadanya, sebuah mata air mulai memancar. Air yang hingga kini masih memancar itu mempunyai daya penyembuhan yang luar biasa. Meskipun para ahli ilmu pengetahuan tidak dapat menemukan adanya zat-zat yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit, Lourdes telah menjadi salah satu tempat ziarah Bunda Maria yang paling terkenal di dunia.